Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan web service. Bersama saya Latifah Iriani MKOM CSA. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari pendahuluan dari mata kuliah pengembangan web service. Jadi, dulu itu bikin program itu simple ya, pilihannya itu paling hanya ada desktop application atau web application. Belum ada yang namanya mobile app, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT. Dan kalau bikin web, itu paling hanya web designer atau web developer saja. Belum ada yang namanya front-end devs, back-end devs, full stack devs, apalagi DevOps. Jadi, semuanya itu cukup mudah. Tapi semuanya berubah ketika adanya API. Nah, API ini bukan API seperti negara API yang menyerang dan memecah belah orang. Tapi di dunia pemrograman ini, ya saat ini, API atau API ini justru mempersatukan kita, membuat kita dapat terhubung satu sama lain. Jadi istilahnya kita bisa ngobrol dengan aplikasi lain, tak peduli yang bikinnya siapa, bahasa pemrogramannya apa, sistem operasinya apa, bahkan device-nya apapun kita nggak peduli. Jadi API inilah yang menghubungkan satu sama lain. Jadi sekarang kita akan membahas apa itu REST API. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus paham dulu apa itu API atau Application Programming Interface. Saat ini istilah API ini paling banyak digunakan ya, tapi saya yakin di antara kalian ada yang belum paham itu API atau bahkan salah mengartikan apa itu API dan apa sebenarnya API itu. Nah, kalau saya ilustrasikan ya seperti dengan database, pasti saya yakin ya teman-teman sering mendengar kata database. Nah, kalau ini apa? Nih, ya MySQL. Nah, menurut kalian MySQL ini database atau bukan? Nah, kalau biasanya kita ngobrol database-nya pakai apa, ya teman-teman kemungkinan sebagian besar menjawab MySQL, Bu. Nah, karena udah biasa, jadi kita menganggap istilah itu betul-betul saja. Nah, padahal salah. Ya, MySQL itu bukan database, tapi disebut dengan DBMS. DBMS atau Database Management System. Jadi definisinya sebenarnya salah, tapi karena terlalu sering kita gunakan, jadi seolah-olah benar gitu ya. Kalau sebenarnya dua orang ini tahu MySQL itu bukan database, nggak apa-apa. Nah, sama juga dengan seperti API. Jadi, kadang-kadang kita sebut dengan API itu kurang tepat, karena API itu masih sangat global. Makanya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas apa itu API. Ya, API ini saya kutip dari halaman Wikipedia. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan fungsi, subrutin, protokol komunikasi, atau kakas atau tools untuk membuat perangkat lunak. Nah, satu kata di API itu ada interface atau antarmuka. Ya, ini. Apa itu interface? Ya, interface atau antarmuka juga teman-teman kadang masih salah mengartikannya. Biasanya kalau kita udah ngomongin antarmuka, itu yang terbayang langsung antarmuka aplikasi. Ya, yang bisa kita sebagai user, kita pencet, kita pilih. Kalau di web itu ada tombol, ya, ada combo box, ada radio button. Nah, itu yang kita sebut antarmuka. Tapi lebih dari itu, ya. Antarmuka adalah, ini saya kutip juga ya dari halaman Wikipedia. Jadi antarmuka itu adalah bagian yang sama antara dua atau lebih komponen terpisah pada sebuah sistem komputer. Ya, jadi ada dua komponen terpisah yang dia itu merupakan bagian yang sama untuk saling terhubung antara satu dan lainnya. Contohnya, teman-teman tahu pasti tahu ya ini apa? Ini adalah salah satu perangkat hardware komputer, yaitu motherboard. Ya, teman-teman yang pernah bongkar komputernya pasti pernah melihat motherboardnya. Nah, kemudian ini adalah motherboard interface. Jadi, tiap-tiap slot yang kalian lihat itu adalah antarmuka. Ya, kenapa ada antarmukanya? Supaya kita nggak bingung kalau mau pasang periperalnya. Misalkan saya beli RAM, saya yakin saya nggak akan salah masukin RAM-nya ke motherboard-nya. Karena hanya ada satu interface yang muat. Jadi, slot-slot itu yang biasanya kita sebut dengan interface.
Nah, ini network device ya, network device biasanya kita sebut dengan LAN card. Ya, ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Nah, kemudian misalkan kalian mau colokin gitar listrik kalian ke komputer. Nah, kan nggak bisa gitu aja kalian colok. Nah, kalian butuh antarmuka atau yang namanya interface. Ya, ini adalah audio interface atau ini istilahnya adalah sound card-nya agar dua bagian itu saling terhubung. Nah, ini yang kalian lihat baru namanya user interface, tapi lengkapnya GUI atau graphical user interface. Jadi misalkan kalian mau jalankan sebuah software, kalian itu nggak perlu mencari di dalam komputernya secara manual. Kalian cukup menggunakan tombol. Jadi ada antarmukanya. Sederhananya antarmuka itu seperti itu. Ya, dapat diterapkan dalam banyak hal dalam dunia komputer. Sadar atau tidak, saya yakin kalian pernah berinteraksi dengan sebuah API atau bahkan pernah membuat API yang sederhana. Cuman kalian itu nggak nyadar kalau itu adalah API. API adalah antarmuka yang berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh program lain. Nah, penerapannya itu sangat luas. Bisa di bahasa pemrograman, ya, di bahasa pemrograman itu ada API-nya. Kemudian di library dan framework itu juga ada API-nya. Kemudian sistem operasi dan di web API atau web service. Biasanya istilah dari API itu suka ketukar-tukar. Jadi maksud kalian adalah membuat sebuah web service. Tapi kalian menyebutnya API. Padahal API itu umumnya, sedangkan web service itu adalah salah satu bagian di dalam API. Bahkan web service sendiri itu masih umum. Ya, salah satu jenis web service di dalamnya itu ada REST API. Nah, kita akan melihat ya masing-masing contoh dari penerapannya. Kita mulai dari bahasa pemrograman ya. Ini adalah bahasa pemrograman PHP. Dalam PHP ada dua cara untuk terhubung ke DBMS MySQL. Kita bisa menggunakan sebuah script yang bernama MySQLi ya, MySQLi atau juga bisa PDO. Dua-duanya sama-sama berfungsi untuk connect ke MySQLi. Nah, ini yang kita sebut API, sebuah cara untuk menghubungkan dua buah program yang berbeda. Kemudian ini adalah bahasa pemrograman JavaScript. Kalau kita mau berinteraksi dengan halaman HTML kita, ada yang disebut dengan dokumen object model atau DOM. Nah, untuk mengambil elemen di dalam DOM itu, kita bisa menggunakan metode JavaScript, yaitu query selector. Nah, ini bisa kita sebut dengan API untuk mengakses elemen HTML yang ada pada DOM. Terus kalau misalkan kalian menggunakan code igniter, ya, misalkan kalian ingin mengambil semua data dari tabel mahasiswa, kalian nggak perlu repot-repot nulis sintaks SQL, cukup panggil API-nya aja yang ada di code igniter, yaitu this, db, get. Nah, kemudian selanjutnya kalian pakai jQuery, ya. Jika kalian pakai jQuery, mau menggunakan teknologi Ajax, nah jQuery ini punya API-nya. Kalian nggak perlu tulis manual lagi, tinggal panggil API-nya jQuery. Biarkan nanti jQuery yang mengerjakan. Nah, ini API jQuery untuk mengambil data menggunakan Ajax. Nah, kemudian sistem operasi ya, penerapan dalam sistem operasi itu di Windows API, ya, ada Windows API, itu ada base service, ya. Ini adalah filenya, kemudian ada graphic device interface, kemudian user interface. Nah, kemudian untuk teman-teman yang biasanya menggunakan iPhone, yaitu ada iOS API-nya. Jika ingin terhubung ke kontaknya, ya ini ada API-nya. Kemudian untuk terhubung ke kamera, juga ada API-nya. Kemudian di sistem operasi Android, ya juga ada Android API-nya. Untuk terhubung ke kontaknya, ini juga ada API-nya. Salah satu contoh API adalah web API atau web service. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah SOAP, ya, atau Simple Object Access Protocol. Nah, kemudian yang kedua itu adalah REST, atau Representational State Transfer. Web API atau web service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interoperabilitas atau interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui jaringan.
Biasanya jaringannya itu nanti kita gunakan adalah HTTP protokolnya. Ya, selama pertukaran datanya menggunakan HTTP, kita bisa buatkan web service-nya di tengah-tengahnya. Jadi, jadi nanti dengan web service-nya kita bisa membuat ini, ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya membuat web application aja yang bisa langsung connect ke MySQL di VMS, misalnya ya, nanti dengan menggunakan web service kalian bisa bikin aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Tak peduli yang bikinnya itu pakai bahasa pemrogramannya apa, sistem operasinya apa, bahkan device-nya apapun kita nggak peduli. Kalian tetap bisa terkoneksi ke database-nya, tidak secara langsung tapi dengan menggunakan web service. Jadi nanti web service yang kita buat adalah API. Nah, kemudian untuk persiapan perkuliahan ini, perkuliahan pengembangan web service, jadi teman-teman diharapkan untuk memahami dulu apa itu JavaScript dasar, ya. Ya, kemudian teman-teman diharapkan memahami konsep dari di dalam JavaScript karena nanti kita akan bekerja dengan JSON ya. JSON itu tadi adalah JavaScript Object Notation. Jadi dia itu sebenarnya adalah objek. Nah, kemudian harus paham mengenai DOM ya. Oh, di sini kurang ada DOM ya, karena kita nanti akan menggunakan Ajax ya untuk berinteraksi dengan JSON-nya atau bahkan dengan API-nya. Kemudian kita akan mempelajari PHP dasar. Nanti diharapkan mahasiswa sudah memahami PHP dasar. Kemudian ada code igniter ya, karena nanti REST API yang kita bangun akan menggunakan code igniter ya, walaupun untuk membuat REST server banyak caranya, banyak banget bahasa yang sudah mendukung, tapi nanti kita gunakan yang simple aja. Nah, kemudian selanjutnya software-software pendukung ya untuk perkuliahan ini. Kita akan menggunakan pertama code igniter-nya itu adalah Visual Studio, kemudian web servernya kita gunakan Exam, kemudian web browsernya adalah Google Chrome, dan ini adalah salah satu aplikasi yang teman-teman harus install juga, yaitu API Testing Tools. Nah, ini nanti saya menggunakan Postman ya. Jadi Postman ini adalah sebuah software untuk mengirimkan request dan menerima respon melalui protokol HTTP. Nah, kalau tidak Postman itu ada Insomnia. Jadi silahkan teman-teman mempersiapkan software-software pendukung ini untuk menjalankan atau menghadapi perkuliahan pengembangan web service ini. Baik, ini adalah halaman terakhir dari pertemuan pertama kita. Nanti kalau misalkan ada teman-teman ada yang tidak paham atau ada yang tidak dimengerti, silahkan teman-teman membuat pertanyaan pada forum. Nanti pada pertemuan sinkronus atau tatap maya akan kita bahas. Baik, pertemuan ini akan saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.